Do re mi fa sol la si do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putriku kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahumma amin. Baik putra-putriku kelas 3, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang bunyi, nada, irama, ya. Itu kita akan membahas ketiga hal tersebut. Nah, tapi sebelumnya Pak Nur pengen merefleksi pelajaran dari bunyi kemarin, karena ini saling berkaitan, ya. Kalian masih ingat bunyi atau pola bunyi? Bisa juga disebut pola irama nanti, ya. Oke, bunyi itu merupakan suatu suara yang ditimbulkan oleh getaran suatu benda, ya. Itu. Terus bunyi yang saling berangkaian atau rangkaian bunyi yang saling berkaitan membentuk suatu tempo yang tertentu, itu bisa disebut pola irama. Nah, kalian nanti akan tahu bunyi itu wujudnya seperti apa, dan kalau pola irama itu seperti apa, Pak Nur contohkan seperti ini. Tapi lihat dulu, tolong bukunya dipersiapkan, Bu pena halaman 106. Nah, sudah dibuka halaman 106. Di situ ada pola irama dalam bunyi benda. Nah, di samping Pak Nur ini, di atas meja ini sudah ada salah satu alat musik. Ini biasa digunakan untuk drum band, ya, ekstra drum band di MI kita. Ada yang tahu ini namanya apa? Alat musik apa, yuk? Nah, oke. Ini namanya trio, ya. Ini namanya trio. Kenapa kok disebut trio? Karena ada 3 tabung suara yang bisa dipukul, ya. Itu namanya trio. Dan masing-masing tabung ini memiliki suara yang berbeda-beda, tidak sama, ya. Kalau nanti ada 4 tabungnya, itu dinamakan kuarto. Tuh, kalau tabungnya namanya 3, ini dinamakan trio. Tapi kalau tabungnya ada 4, itu berarti dinamakan kuarto, ya. Karena kan 3 itu bahasa Inggrisnya tri. Kalau 4 itu bahasa Latinnya kuarto. Nah, itu ya. Oke. Coba nak Pak Nur praktekkan sedikit pukulan tentang satu bunyi. Misalnya tabung yang pertama ini, ya, yang paling depan ini. Sekali lagi. Oke, baik. Bagaimana bunyinya, nak? Diulang lagi. Oke. Nah, gimana? Deng. Nah, kalau cuma satu kali pukulan, suaranya 1 kali, itu bunyi, nak, ya. Kalau 1 gini saja itu disebut bunyi. Nah, sedangkan pola irama yang gimana, Pak? Kalau pola irama itu nanti bunyi ini berkali-kali dibunyikannya, saling berurutan atau nanti ada temponya. Contoh seperti ini, ya. Nah, itu baru dinamakan pola irama. Jadi bedanya kalau bunyi itu nanti 1 kali, kalau pola irama itu dapat berkali-kali suaranya, ya. Kita coba sekali lagi yang pola irama. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, itu nanti bunyinya gimana kalau ditulis pakai huruf deng 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 deng. Nah, itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, cara menjawabnya seperti itu. Beda lagi dengan tabung kedua. Kalau cuma 1 kali seperti ini. Nah, itu dinamakan bunyi. Bunyinya tuk tuk, ya, itu. Tapi kalau pola iramanya gimana, Pak? Ya berkali-kali, tapi dengan tempo tertentu. Misalnya nah, seperti itu, ya. Jadi nanti pola irama bunyi ini tadi gimana? Tuk tuk tuk
tuk tuk tuk, tuk tuk tuk. Nah, itu bedanya seperti itu. Yang ini pun juga beda nak, suaranya masing-masing ya. Kalau ini lebih ke apa, dungnya lebih besar, dung dung ya. Kalau pola iramanya contoh, nah tuh pola iramanya gimana, dung dung dung, ada temponya, dung dung dung, dung dung dung. Nah seperti itu ya. Oke, lihat gambarmu di halaman 107 buku paketmu ya, itu juga ada. Nanti biasanya kalau di soal-soal ada gambar seperti ini, terus kalian disuruh bunyinya gimana ya. Bunyinya nanti bagaimana jika dituliskan dengan huruf. Seperti gambar kaleng dipukul dengan pensil paling atas, 2 pensil ya, tok 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 tok. Nah itu nanti caranya seperti itu. Nah selanjutnya nak, bunyi jika saling berkaitan atau saling berangkaian itu nanti disebut pola irama. Lalu pola irama yang saling berangkaian dengan pola irama yang lain itu bisa menjadi musik ya, pengiring lagunya ya. Jadi bunyi jika saling berkaitan itu dinamakan pola irama. Pola irama yang saling berangkaian dengan pola irama yang lain itu bisa menjadi musik atau disebut musik. Itu ya. Baik, sekarang selanjutnya buka bukumu halaman 111. Tolong buka bukumu halaman 111. Nah, kalau ada bunyi, ada musik, pasti nanti timbul suatu nada nak. Ya, timbul suatu nada, sehingga nada itu nanti akan menjadi sebuah melodi, dan melodi akan menjadi sebuah lagu. Itu ya. Oke, tolong kalian lihat dulu. Ini ada gambar di bukumu, ada gambar tangga nada ya nak, halaman 111. Ini ada gambar tangga nada. Nah, lambangnya seperti ini, seperti apa ya, kecambah ya, atau toge itu. Nah, tapi lebih jelasnya Pak Nur punya sesuatu buat kalian. Oke, sebentar. Ini dia. Oke, perhatikan dulu. Fokus, simak di sini. Ya, tuh. Nah, kok ada huruf C, D, E, F, G, A, B, C, ada titiknya atasnya Pak. Itu apa itu? Dan bawahnya juga ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalian kalau ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini seperti tadi Pak Nur ucapkan di awal tadi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ya. Oke, Pak Nur terangkan dulu. Ini semua nak namanya tangga nada. Ini semua namanya tangga nada. Ya. Tangga nada itu bisa tersusun dari yang namanya huruf ini. Ini namanya not huruf. Not huruf, karena tulisannya A, B, C, D, E ya, dilambangkan dengan huruf. Terus yang ini nak ada garis-garis ya, ini yang garis-garis ini namanya garis paranada. Pak Nur kasih keterangan di sampingnya ini, garis paranada ya. Ini ada 5 garis, ini namanya garis paranada, harus kalian ingat tuh. Terus selanjutnya, nah kita lihat di sini dulu. Ada cambah hitam-hitam yang tersusun ini sampai atas ini apa Pak? Ini namanya ya, lambang cambah ini namanya not balok. Ingat-ingat, kalau ada lambang seperti ini namanya not balok. Tuh. Ya. Terus yang ini, Pak kok ini notnya keluar sendiri tapi ada garisnya.
Iya, karena ini not balok rendah, do rendah, ya, nada do rendah. Itu jadi dia tidak masuk ke dalam garis paranada, dia dibuatkan garis bantu sendiri, atau bisa disebut ini namanya garis bayangan, ya, garis bayangan, karena nadanya rendah, do rendah. Itu. Nah, selanjutnya ini Pak, do re mi fa sol la si do ini Pak. Nah, ini namanya disebut solmisasi. Ya, kalau nanti ada pertanyaan do re mi fa sol la si do itu disebut apa? Solmisasi. Itu. Ya. Terus bawahnya, terus kok ada angka 1 2 3 4 5 6 7 sampai 1 titik, ini namanya not angka. Ya, namanya not angka. Itu. Nah, selanjutnya, nah, ini ada lambang seperti apa ini ya Pak ya? Ini awalnya garis paranada, ini biasanya ada namanya kunci. Tapi kalau lambang seperti ini namanya kunci G. Nanti ada lagi kunci F. Tapi kalian nanti di kelas atas ya, di kelas 4 atau 5 nanti akan dikasih tahu. Ya, ini yang ini dulu, ini biar kalian kenal dulu. Ini namanya kunci G. Kalau lambangnya seperti ini, itu. Oke. Nah, ini semua jika disusun itu menjadi tangga nada. Dan kalian kalau ada pertanyaan ini semua harus hafal. Oke, harus hafal. Oke, selanjutnya untuk nada itu pengertiannya sendiri apa Pak? Oke, nada itu merupakan bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tertentu. Bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tertentu. Tuh. Nah, nada jika digabungkan itu nada itu bentuk terkecilnya seperti bunyi, nak. Ya, nada jika tersusun atau dirangkaikan nanti akan menjadi melodi. Nanti akan menjadi melodi. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya do re mi fa sol la si do ini disusun panjang menjadi melodi. Nah, melodi itu nanti jika disusun lagi, ya, setelah melodi disusun lagi, itu akan menjadi lagu. Bisa disebut lagu. Jadi kumpulan melodi yang banyak itu disebut lagu. Ya. Oke. Nah, jadi nak, kaitannya bunyi dengan nada ini maksudnya mengarah pada seni suara, ya, seni suara. Itu nada bunyi itu timbul dari alat musiknya, sedangkan nada ini bisa timbul dari suara, entah suara manusia. Itu, ya, maksudnya itu saling berkaitan. Baik, anak-anakku. Untuk pelajaran kita hari ini saya kira cukup, ya. Untuk tugas kalian pemantapan, ya, biar kalian lebih paham terhadap materi ini, Pak Nur minta tolong kerjakan bukumu halaman Bu Pena ya, di buku tugas nanti dikerjakan halaman 125 ya, yang SBDP saja, nomor 1 sampai 5 jawaban saja. Halaman 125 sampai 126 nomor 1 sampai 5 SBDP jawaban saja di buku tugas. Jangan lupa diberi identitasmu yang lengkap, mata pelajaran sama tanggal tugasnya. Itu, ya. Oke. Terus untuk itu tadi tugasnya sedikit ya, karena cuma 5 nomor saja. Sama Pak Nur minta tolong, ini tolong dicatat setelah mengerjakan tugas itu, ini tolong dicatat, juga digambar nak, juga digambar. Pak Nur kasih judul ya. Oke, dikasih judul tangga nada. Setelah tadi mengerjakan halaman 125, ini tolong dicatat ya.
atau boleh kalian jika gambarnya tidak jelas silahkan cari di Google ya. Kalau bisa mirip dengan ini tadi ada Pak Nur berikan sendiri untuk not angkanya, karena di gambar atau di foto di Google itu belum ada, Pak Nur tulisi sendiri. Atau kalian mencontoh di buku paket boleh. Ini tolong digambar dan ditulis bagian-bagiannya seperti ini. Ini untuk mengingat kalian nanti jika belajar. Ya, itu. Nah, baik anak-anakku, mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Nur cukupi. Barangkali ada salah atau kurang, Pak Nur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.